Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di taklim atau di obrolan. Ini mau ngobrol aja ya. Jadi bulan yang lebih mudah-mudahan kita niatkan kembali karena Allah. Insyaallah talabul ilmi, semakin kita sering mendengar hal-hal yang baik atau aktivitas yang baik, insyaallah maka akan menghilangkan aktivitas yang buruknya. Jadi mudah-mudahan dan bukan karena daripada itu daripada keniatan umaha jada segala sesuatunya anu abdi dipahami memang sudah diniatkan. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, kalau tidak diniatkan karena Allah maka akan sia-sia perbuatan itu. Jadi emang terasa diperbaiki niatnya. Jadi mudah-mudahan kita tolong ilmi saling mengingatkan abdi anu junior di belajar sepuh-sepuh abdi sadaya di payung luar biasa. Mudah-mudahan mau aya amanah hukum, aya amanah anu kada nyampaikan kekosongan lebar dari kosong itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi, insyaallah. Tadi ramai jadi sore baca-baca dulu gitu. Ada yang lain mau bacanya di kitab aslinya, hari-hari di kitab terjemahnya, jadi terjemahnya. Dan alhamdulillah ternyata kalau download kitab juga luar biasa ya, tidak di HP. Jadi luar biasa, mudah-mudahan saya memanfaatkan itu. Karena di kitab yang aslinya yang pagi tadi itu luar biasa, tebal-tebal, terus lami, ngawasna ini, ngawasna terlintas. Mari kita sama-sama sekali lagi, yuk, bukan kebetulan takdir Allah kita ada di sini. Mari kita sama-sama perbaiki niat kita. Alhamdulillah, inilah yang terbaik yang ada, yang dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita niatkan. Selain talabul ilmi, kita iktikaf di dalam masjid menjelang sampai ke Isya. Mudah-mudahan bisa insyaallah bermanfaat. Meskipun kalaupun tidak ada taklim, biasanya bapak-bapak juga sudah sama ya, kajian-kajian kadang-kadang tilawah Quran. Mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama akan mendapatkan pahala dari Allah dengan meniatkan karena Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi sore saya baca-baca berkenaan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ari abdi sami doa eta kadang tidak jalan kalangkung gitu. Jadi doa pendek, doa pendek, tapi umum bisa gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, abdi hoyong kehidupan di dunia teh saya sadaya, wa fil akhirati hasanah, di akhirat nanti saya baik bahagia. Makanya menurut Imam Syafi'i, abdi maos tadi kata Imam Syafi'i,
khairid dunya wal akhirah fi khamsi khisalin. Kebaikan di dunia, kebaikan atau kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat ada 5 perkara. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, ginan nafsi. Ginan nafsi itu adalah kaya hati. Mungkin ini terus pernah sampai kemudian bilang deh, mudah-mudahan atas ulang deh terus. Ginan nafsi itu pertama adalah kaya hati, memiliki jiwa yang lapang dan tidak terikat pada keinginan duniawi yang berlebihan. Kekayaan sejati menurut beliau Imam Syafi'i adalah kekayaan jiwa, bukan hanya materi. Kaya hati artinya merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Aritas lapang, insya Allah harta banyak, lapang luar biasa. Harta tidak ada, merasa cukup, lapang dada, insya Allah juga bahagia. Tidak beban. Jadi inti nama barangkali merasa cukup aja ke Allah, karena kekayaan amanah dari Allah. Kemiskinan ikhtiar atas masih kene seperti itu ya adalah takdir Allah. Nabi dan nabi oke dari ketiasa langsung aja gitu. Jadi ini luar biasa, merasa kaya hati. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari diri kita, apalagi terus ya badai pikiran nanti kerja terus beres, itu seger, istri masih ada gitu. Bapak-bapak memang percaya jual. Nah, tadi jadi pikiran ada. Ini belum singgung ada, alhamdulillah makan, alhamdulillah, hayal alhamdulillah. Bari sama nasi, hayal aja baru mau berapa. Ikut mau pakai hayal alhamdulillah. Hayal mungkin minatu itu dan rezeki di mana aja lah. Kalau kita terus orang yakin kalau mayyattaqillah yaj'al makhraja. Allah akan memudahkan dari mana saja kita mudah. Lalu terus yakin bersyukur ke Allah meskipun tidak tergantung dengan manusia, anak, cucu dan lain-lainnya. Kita jangan tergantung kepada itu. Ada alhamdulillah, tidak ada berikhtiar aja mencari. Jadi yang pertama adalah kaya hati, merasa cukup, merasa lapang apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan. Dan ya khawatir oke itu ketika kita berikhtiar itu karena usaha kita, hati-hati juga. Bisa jadi Allah memberikan takdir itu untuk diuji di harta atau air harta lagi ujian, diuji oleh Allah. Karena manusia kalau ingin bagus kualitasnya harus ada ujiannya. Sholat ujian, sholat di ujian, dan itu sabar luar biasa. Ya macam-macam lah, macam-macam. Yang jelas ketika berhadapan dengan itu, kata Imam Syafi'i, yuk kita sama-sama lapangkan hati kita, dada kita untuk menerima. Yang kedua, bahkan seperti Imam Syafi'i menyampaikan lagi dari Nabi SAW, laisal ghina an kasratil 'amal walakinnal ghina 'anil nafsi. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau adalah hati yang selalu merasa cukup. Itu luar biasa ya, mudah-mudahan dan tidak mudah. Asli godaan luar biasa. Lebih waktu ada tadi ayat kasus di kampung Abi ke Bogor, Ustaz, lumayan ulama. Ternyata ujiannya
lebih berat. Dia tidak tahu masalah apa, membunuh istrinya, padahal seorang luar biasa ya. Berapa tahun yang lalu saya waktu masih SMA itu digodok dia nanti ya Allah luar biasa. Sampai-sampai anaknya itu yang ketika aku mendengar itu mencari-cari, dan kiai itu, ustaz itu minum baygon, saya dari baygon bungkus itu mah, jadi kita tolong deh. Kami sampai waktu beda dengan lagi. Hari abdi mah dengan bedanya, masih biasa. Tapi Lampung saya begedugna mungkin gitu. Artinya itu yang saya waktu itu luar biasa. Jadi jadi teladan, sering menyampaikan. Tapi ya Allah, akhir hidupnya membunuh istrinya, nggak tahu itu ada masalah seperti apa. Ya artinya itu. Jadi mudah-mudahan ya. Ini mah terus naudilah, tapi tidak saya dari terus dapat tinggal alhamdulillah biasa ke masjid, sholat berjamaah, nada ke insyaallah itu luar biasa, nikmat luar biasa. Yang kedua kata Imam Syafi'i adalah wa kasrul adza, tidak menyakiti orang lain, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menyakiti perasaan atau fisik orang lain. Bahagia bukan hanya ketika kita senang, tetapi juga ketika orang di sekitar kita tenang dengan keberadaan kita. Imam Syafi'i menekankan pentingnya menjaga lisan, sikap dan perbuatan agar tidak merugikan orang lain. Ya, itu luar biasa PR abdi. Ya Allah, pengen keinginannya ketika ada di sekitar saya itu merasa nyaman orang lain, bahkan bahagia. Abdi dikenal pembina komunikasi kurang bagus, tidak adaptasi kurang bagus. Banyak orang-orang yang alhamdulillah diberikan komunikasi yang bagus ketika berhubungan dengan yang lain. Abdi nggak tahu banyak hati-hatiannya atau apa. Jadi kadang-kadang ada soal gitu ya, kadang sosial yang lain. Sekarang kita yang menyampaikan sesuatu di grup deh, tapi sieun kasih ya Allah, apunten kadang jalan komentar, tapi di awas ada di awas menuju riwen di istirahat maksudnya itu ningali kayak gini kan luar biasa. Bapak-bapak luar biasa, komunikasinya sangat luar biasa. Kadang saya ya mungkin barangkali yuk kita sama-sama lagi insya Allah. Dan siapa sih sahabat Rasul yang masuk surga karena candaannya itu? Saya lupa lagi ya, sahabat Rasul yang luar biasa candaannya. Kata Rasulullah, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Membahagiakan. Mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar kita supaya tadi bisa lapang dada, bisa bahagia, dan dia bisa membahagiakan orang lain. Karena salah satunya adalah lisan. Lisan itu luar biasa. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Disuruh mengerti selamatnya manusia tergantung dengan menjaga lisannya. Ya, karena hal kecil kadang jadi besar kalau tidak lapang dadanya. Makanya alhamdulillah banyak doa-doa dari guru-guru kita yang menjaga kita. Ikhtiarnya barangkali itu karena juga doa-doa guru-guru kita. Didoakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir khususnya dan masyarakat kita khususnya dijaga lisannya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i adalah wa kasbul halal, rezeki yang halal, berusaha dan bekerja hanya dengan cara yang halal, karena usaha yang
wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, bergizi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagimu merupakan musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan mah musuh yang nyata. Ya, dari ayat ini luar biasa. Kalau berkenaan dengan makanan juga, makanan nama halal, tetapi kadang caranya ada juga yang tidak halal. Seperti apa namanya, ayam yang kita makan. Kalau meskipun ada sebagian ulama, maka ucapkanlah, maka tidak lepas dari bismillah. Karena kita tidak tahu ketika kita membeli ayam yang sudah dipotong-potong, ya tidak tahu macam-macam cara menyembelihnya menurut syariat atau tidak. Karena ada ketentuannya juga kan kita menyebutkan nama Allah, kemudian nanti tertutus gitu ya. Kemudian caranya tidak disiksa. Ya itu makanya para ulama, saya pernah mendengarkan kajian, ketika kita ragu dengan itu maka ucapkanlah tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagi makan teh itu tidak lepas dari itu. Hanya prosesnya kita tidak tahu, tetapi juga cara memakannya juga. Kalau ingin mendapatkan pahala maka sesuai dicontohkan Rasul. Jadi Rasul sering menyampaikan, la ta'kul qa'iman, la tashrab qa'iman. Jangan makan, jangan minum sambil berdiri. Saya luar biasa. Kadang luar biasa. Ya, yang kita makan kadang ingin kan kita mendapatkan pahala itu apa sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kecuali darurat, itu beda lagi. Kecuali darurat, terutama mohon maaf ketika di acara kondangan, ya Allah ya Rabbi, godaannya ya Allah ya Rabbi, godaan jongkok dari tempat jongkok, ya Allah. Tapi ada yakin apa yang disampaikan Rasulullah benar, maka akan dilakukan dengan cara apapun, meskipun bibir kamu. Ini habis sekarang sama juga, saya juga suka menyampaikan ke istri. Ini anaknya ulah seperti kira-kira saya mah. Ya Allah ya. Tapi alhamdulillah pas awal-awal muka, Ima Abi, para Abi ini si Abi pertama udah setelah kalau berbuang lakukan dari kebubuhan seketik terus dia ya Allah soalnya akhirnya sedikit kan coba makan yang kira-kira habis. Alhamdulillah terus mulai meskipun pas awal-awal Abi punya MK dah yang kita mudah salah ada punya tanggung jawabnya kan apa gitu makan isi gitu sisa ya Allah itu kan innamal mubazzirina kan ikhwan saya itu kan ayat Allah. Sesuatu yang berlebihan mubazir maka itu perbuatan setan. Alhamdulillah kita diambil terus ya Allah ya Rabbi sisa kita hal jaga nafsu itu di situ ya Bang, luar biasa. Kadang yang saya ini dicoba ya, begitu saya itu ya apa namanya pembelajaran bagi saya. Saya coba alhamdulillah dan terus mengajarkan kepada anak-anak kami khususnya coba kalau di rumah mama nggak boleh tambah satu hal gitu, tapi kalau di tempat lain diikhtiarkan bisa habis, bisa mungkin habis. Jangan sampai mubazir. Kalaupun tidak habis, ya Allah istighfar Allah. Terus kenyaman rumah hanya kan, ya terus kecuali itu terus diawas dia atau berat, seperti nasi padang atau
luar biasa, nasi padang sudah bisa. Ya nasi padang sudah bisa. Kata kami udah di sekolah seperti rencana kabumi duaan seorang istri atau seorang barangkali itu luar biasa. Itu barangkali berkenaan dengan makanan. Ya baca doa karena itu sudah beresnya. Rasulullah kan yang gitu. Atau cuci tangan Rasulullah gitu. Apalagi berkenaan dengan makanan sekarang, makanan yang halal, anak-anak juga suka dengan, mohon maaf, yang pedas-pedas, lempol-lempolan gitu. Aduh ya Allah, makan teh karena viral bukan karena pahala. Padahal makan teh ibadah gitu. Karena sadar yakin ke Allah, makan itu karena itu ibadah, bukan yang lain, bukan senang-senang. Bukan berarti nggak boleh makanan yang enak-enak, boleh. Harus itu yang enak-enak. Ayo harus cobian. Tapi hati-hati saja. Kalau sekiranya mohon maaf tetangga kita ada yang masih kekurangan, hati-hati, ingat. Bukan tidak boleh, tapi kita harus bisa meraba yang lainnya juga. Sama seperti kasus-kasus mohon maaf gitu di mana di Sudan Allah luar biasa, Palestina atau Sudan. Aduh ya Allah, mudah-mudahan ada terbikin karena kiamat. Tadi masih kena sakit amalan, pokok-pokok alhamdulillah amalan tersebut dari 30 kali atas luar biasa. Jadi masih kena ya ini tahun. Ya mudah-mudahan itu berkenaan dengan makanan. Ingatkan juga karena setan itu terus akan menggoda manusia, terutama zaman-zaman sekarang. Ya Allah, di Senin Detik di sekolah, alhamdulillah di sekolah lima kayak kerja kayak warung dan ayah ada di depan, tapi disarankan ya sudah mulai banyak yang di depan, tapi disarankan emang dia nyerang atau saya berapa itu bakal ya. Jadi rawat sempurna, rugi ada penjaga sekolah. Ya alhamdulillah. Jadi ada momen jajan memang ada, tapi namanya wirausaha, diajarkan wirausaha. Itu berkenaan dengan makanan. Jadi waqasbul halal, carilah jumlah rezeki yang halal. Yang keempat adalah walibas takwa, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Luar biasa takwa. Insya Allah kita sama-sama sudah sering mendengar kalimat takwa, menjalankan semua perintah Allah, didasari dengan iman, kemudian ilmu, baru pengamalan, insya Allah, kemudian yang akhirnya di dalam prosesnya ketika takwa itu harus dibarengi dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas bisa jadi sia-sia lagi perbuatan. Insya Allah kita sama-sama terus mengingatkan, termasuk kumpul-kumpul kita, ngobrol-ngobrol kita dalam rangka bertakwa kepada Allah, menjalankan. Dan nanti ngobrol-ngobrol itu menjaga silaturahim. Sementara cari silaturahim juga adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak banget manfaatnya ketika silaturahim. Yang kelima adalah wasiqatu billahi ta'ala ala kulli hal. Yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah dalam setiap kondisi, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Tawakal kepada Allah. Jadi ini yang paling susah, paling susah menyadari adanya Allah. Kalau di bahasa agama barangkali ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah ihsan ini yang luar biasa, merasa diawasi oleh Allah, meskipun kita tidak ada, merasa diawasi oleh Allah. Dan ini luar biasa.
sholat pun ketika merasa diawasi oleh Allah akan berbeda dengan, apalagi mohon maaf, sholat yang dulu. Nah, alhamdulillah kita banyak sholat ketika munfaridnya luar biasa, lebih khusus daripada berjamaah. Bagus, alhamdulillah. Luar biasa ini menikmati di masjid Bukhari Sinar ini jamaah luar biasa. Habis belajar dengan bapak, dengan jamaah semuanya, sikap-sikap ketika belajar, ketika beribadahnya, ketika taklimnya itu sangat luar biasa. Itu menurut barangkali yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bahagia. Sekali lagi, yang pertama adalah ginan nafsi, yaitu kaya hati dengan lapang dada. Yang kedua kasbul azza, tidak menyakiti orang lain, wa kasbul halal, dan menjemput rezeki yang halal. Kemudian walibas taqwa, bertakwa kepada Allah, memakai pakaian takwa terus, bukan hanya pakaian yang lainnya pun juga sama takwa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wasifat billahi ta'ala, jadi yakin kepada Allah dalam setiap kondisi, ada mengawasi kita. Mudah-mudahan dengan 5 ini yuk kita sama-sama. Sekali lagi, kalau yakin kepada Allah, insya Allah sih tidak ada, kata Allah, jangan bersedih, wala khaufun wala yahzanun. Ketika kita yakin kepada Allah, janganlah bersedih dan janganlah takut dengan sesuatu. Yakin, tinggal sabarnya dan ikhtiarnya. Ustaz Muslim menyampaikan dia ikhtiarnya. Tetapi dengan ikhtiar, hati-hati, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang memberikan kemampuan. Hakikatnya Allah yang memberikan kemampuan, bukan kecerdasan kita, karena Allah lagi menguji kita dengan kecerdasan kita. Apakah bersyukur atau tidak? Itu barangkali yang mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama. Kalau Imam Syafi'i luar biasa ya, Imam Syafi'i luar biasa. Mujahid, termasuk tadi yang disampaikan Imam Nawawi. Saya baca Imam Nawawi itu usia 15 tahun ya, udah luar biasa. Di Mekah itu sudah jadi 17-18 itu menjadi mufti ya. Debatnya juga luar biasa, debatnya. Padahal orang Banten, tapi karya-karyanya luar biasa. Tidak ada yang bisa mainnya menyamai abdi mana. Sajurnal ini kadang dipaksa pimpinan, ayo bikin jurnal ini. Itu luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita digolongkan menjadi orang-orang bahagia, terutama diri kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kita arahkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan anak-anak kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang bahagia, sukses dunia dan akhiratnya. Itu aja yang barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saudara semua ini abdi ngobrol mengisi kekosongannya. Mudah-mudahan obrolan-obrolannya membuat kita terus ingat kepada Allah, bukan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah. Itu aja yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala Rabbana kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kami kesehatan ya Allah. Sehatkanlah kami ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah, sehatkanlah istri anak-anak kami ya Allah, cucu kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berikan kekuatan mereka, kami semuanya, untuk terus beribadah padamu ya Allah, ibadah yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah
dengan hidayah-Mu, dengan membaca kitab-Mu ya Allah. Kuatkan kami keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Kuatkan kami keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kecukupan dalam hal apapun yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami keikhlasan dan melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari kemaksiatan ya Allah. Istri kami, anak kami, cucu kami, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah. Ridhoi istri, anak-anak kami, kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ahli-ahli surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala apa yang disampaikan yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.